Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, mama-mama dan sanak saudaranya, bapak ini JT, adik-adik aja kemanakan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah, diberi petunjuk, disehatkan badan kita, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mana kini itu hari nan ke-10 kita menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasa nawak karajokan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 20 hari nan ketiba ko kita dapat menjalankan dia sebaik-baiknya. Angku-angku, mama dan sanak saudaranya, puasa ko yaitu kita latihan. Maka disebut dia bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pendidikan, menggembleng diri awak selama sebulan. Harapannya bulan-bulan berikutnya itu lebih baik daripada bulan kini. Yang pertama sekali, di dalam kita berpuasa, kita melatih diri awak jauh mengendalikan nafsu, hawa nafsu. Karena salah satu daripada hikmah puasa itu, lapar itu ialah bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Setiap manusia itu ada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bisa dikendalikan jo lapar, jo puasa. Tapi kalau sudah awak yang dikendalikan deh hawa nafsu, nah disitulah cilako ini. Tidak bisa menahan atau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka disitulah cilako. Nah, adalah salah satu hikmah puasa itu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, selama 1 bulan. Begitu juga setan yang selalu menggoda manusia, membujuk manusia, ini tuh berjalan pada pembuluh darah manusia. Maka sampikan jalan setan itu dengan berlapar. Itu juga salah satu daripada hikmah puasa itu, menyampikan jalan setan. Dan juga buka ke hati itu dibuka dengan berlapar. Sudah itu angkangku dan sanak saudaranya, di bulan puasa kok awak sangat rajin sekali ibadah. Sembahyang malamnya, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, dengan harapan kita dapat ganjaran yang sangat gandang sekali. Karena kita manusia kok cenderung senang jo ganjaran, jo upah. Maka kita berlomba-lomba untuk beribadah, untuk beramal di bulan puasa kok, dengan harapan akan mendapatkan ganjaran yang begitu gandang. Memang sudah dijanjikan oleh Allah. Bahkan dikatakan dari Nabi, non sunnah saja kerajokan di bulan puasa kok palonya sama jo wajib di luar puasa. Atau memberi sedekah, berbuka, memberi orang berbuka sajalah. Misalnya kini tu ala puasa 10 hari. Habis kau sore lagi orang berbuka agak 10 orang. Nah itu sama jawablah puasa 20 hari itu. Puasa 10 hari ditambah puasa orang 10 hari, 10 orang. Nah, awak dapat palo sebanyak orang nama berbuka itu. Nah 20 hari. Nah dengan tabiaso selama sebulan kita sembahyang kamar saji, sembahyang tarawih, sudah itu bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, dan bangun di waktu sahur. Jadi fadilah antara lain kita bangun sahur itu, kata Nabi,
dalam sahur itu ada barokahnya. Didoakan di malaikat. Kan sunnah melambaikan sahur. Apa itu hikmah yang terkandung di situ? Nah, padahal kalau tidak makan sahur itu kuat saja waktu puasa. Atau makan waktu jam 2 balik, jam 1, bisa-bisa saja. Tapi kenapa disuruh mengakhirkan? Dan juga disuruh jangan makan sahur, supaya bangun pada waktu sahur. Bau sahur karena ingin mendapatkan sunnahnya, mendapatkan barokahnya, mendapatkan doa dari malaikat. Bangunlah waktu sahur itu. Supaya terbiasa selama sebulan awak bangun jam 3, jam setengah 4. Harapannya supaya nanti lah terbiasa bangun pada jam itu, seperti ke malam itu. Karena di situ doa mustajab. Orang berdoa di situ mustajab. Doanya sangat mustajab setiap habis sembahyang dan juga seperti ke malam. Dan juga wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu itu banyaklah istighfar, banyak minta ampun karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat siang harinya. Nah, di waktu sahur itulah mengadu, banyak istighfar, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau perlu sampai bailiran air mata. Mengana salah awak siang tadi, salah kerangkai, salah ke kawan, salah ke diri sendiri, salah kepada Tuhan. Nah, biasa bangun waktu sahur dengan harapan awak dapat ampunan, dapat doa malaikat. Harapannya itu nanti lah biasa sudah puasa itu bangun untuk sembahyang malam. Karena sembahyang malam itu amalan yang sangat istimewa. Tidak saja orang mampu bangun tengah malam. Bersedekah itu baik. Tapi banyak orang mampu bersedekah. Banyak orang yang berjiwa sosial. Bahkan preman-preman sekalipun jiwa sosialnya tinggi malah. Tapi untuk bangun di tengah malam itu tidak sedanya orang. Maka itulah amalan yang istimewa, orang yang bisa bangun tengah malam. Itu tanda-tanda hamba Allah, salah satunya itu walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam, yaitu orang yang bangun malam, melewati malamnya sujud, berdiri terus sembahyang. Inilah tabiat sebulan. Sudah itu bulan puasa ke bulan tarbiyah, latihan. Awak berlatih menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela, perbuatan yang sio-sio, kebaduto, menggibah, memfitnah, madu domba, suuzon, iri, dengki, bahkan dikatakan kalau diajaknya wabat tenju dia orang katakan kamu sedang puasa, sampai begitu main dan sebab takut puasa awak rusak, puasa rusak, dapat lapar jauh sih kok. Kata Nabi, berapa banyak orang puasanya dapat lapar jauh, kami suaimin laisa lillahi atas. Maka bau saus sekali main dah kan. Tidak berbohong awak, tidak bergibah, tidak namimah, menjauhi nazar tu bisyawat, malik depan sahawat dan lain sebagainya. Wah, indah kan sama pas. Harapannya apa? Nanti sudah puasa, tabiaso. Tapi kok bare? Kalau membatalkan puasa itu tidak begitu bare. Maindah kan membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak begitu bare. Itu malam bisa makan. Tapi menjauhkan dari tercela itu kena bare. Untuk meninggalkan duto, untuk meninggalkan gibah, adu domba, suuzon, iri. Nah, itu yang dituntut di bulan puasa itu mengindahkan itu, harapannya supaya tidak mengalanjukan itu. Karena itu rusak. Bukan puasa saja, nanti sudah puasa saja rusak amal ibadah kalau itu lakukan. Hasud misalnya, hasud itu dapat apui amal awak bagaikan kayu dimakan api makan kayu bakar. Kalau menzalimin orang, kalau Allah menzalimin orang, itu nanti bangkrut di akhirat. Amal-amal awak itu bagian ke orang yang dizalim. Labis amal awak, dosa orang awak zalim itu ditimpung kepada awak. Nah itu langkah kudus sangat sebagainya. Dan juga adik-adik dikemenakan. Jadi bulan puasa ke bulan tarbiyah. Kod sebulan lamanya kita model itu. Banyak baik-baik kita menghindarkan perbuatan-perbuatan tercela. Hawa nafsu dikekang, setan dibelenggu, disampaikan jalannya. Aku harapannya nanti satu Syawal kita berhasil seperti dikeluarkan dari ibu kita, dan juga kita akan menjadi orang yang bertakwa
harapannya di bulan Syawal dan seterusnya kita lebih baik dari kini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.